Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Materi yang disajikan pada BIMTEK ini yang pertama orientasi guru belajar seri AKM. Selanjutnya konsep asesmen nasional. Dan yang terakhir, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Mari kita belajar mulai dari materi yang pertama, materi orientasi. Pada materi orientasi ini, kita dijelaskan tentang latar belakang kebijakan asesmen nasional. Program for International Student Assessment atau PISA 2018 membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan kompetensi literasi membaca di bawah minimum atau sebesar 70%. Kemudian, siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Dan siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains sebesar 60%. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 sampai dengan 15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Nah, untuk itu menanggapi kondisi tersebut, maka reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan, sehingga pada tahun 2021 asesmen nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, untuk apa asesmen nasional? Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Kompetensi siswa meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, dengan menggunakan asesmen nasional. Selanjutnya juga kita ditunjukkan apa pentingnya asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional sebagai rujukan pencapaian karakter tuntutan kecakapan hidup abad 21 sesuai profil pelajar Pancasila. Asesmen nasional mengevaluasi capaian kompetensi siswa secara holistik. Nah, begitu hal-hal yang dijabarkan pada materi yang pertama. Selanjutnya kita menuju ke materi yang kedua, konsep asesmen nasional. Apa saja yang dijabarkan di sini? Yaitu tentang tujuan dan manfaat asesmen nasional. Apa saja tujuan dan manfaat asesmen nasional? Yaitu sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya, asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, asesmen nasional untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu
kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, kemudian di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, atau antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Selain itu, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Selanjutnya, pada materi yang kedua ini juga dijelaskan bahwa hasil asesmen nasional diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Dan tahun 2021, hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Kemudian, kebijakan pelaksanaan asesmen nasional yang berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional dapat disajikan dalam beberapa poin berikut sekaligus perbandingannya dengan asesmen nasional. Nah, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional tampak pada tabel berikut dengan beberapa kriteria pembanding. Yang pertama, kriteria pembandingnya yaitu tujuan pelaksanaan. Untuk asesmen nasional, tujuan pelaksanaannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian, kriteria pembanding jenjang penilaian. Untuk asesmen nasional, jenjang penilaiannya meliputi SD, SMA, SMK, program kesetaraan, jenjang dasar dan menengah. Sedangkan pada ujian nasional, jenjang penilaiannya meliputi SMP, SMA, dan SMK. Kemudian level siswa yang dituju. Pada asesmen nasional, siswa yang dituju yaitu siswa kelas 5, kemudian kelas 8 dan kelas 11. Sedangkan pada ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Kemudian subjek siswa. Asesmen nasional, subjek siswanya adalah bersifat survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional bersifat sensus, semua siswa mengikuti ujian nasional. Untuk model soal asesmen nasional meliputi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan di ujian nasional hanya terdiri dari pilihan ganda dan isian singkat. Untuk kriteria pembanding sasaran penilaian, pada asesmen nasional, sasaran penilaiannya meliputi kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Pada ujian nasional hanya penguasaan terhadap mata pelajaran. Untuk metode penilaian, asesmen nasional menggunakan Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Sedangkan di ujian nasional menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Begitu. Selanjutnya kita menuju materi berikutnya yaitu materi yang ketiga, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Bagaimana teknisnya? Yuk kita lihat.
Yang pertama yaitu kriteria peserta pelaksana asesmen nasional. Siapa saja pesertanya? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Selanjutnya, di setiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Dan untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Dan mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Yaitu karena asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu, melainkan pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Dan yang terakhir yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Jadi, kriteria pesertanya seperti itu. Kemudian selanjutnya, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Karena pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Selanjutnya, apakah hanya siswa peserta didik yang mengikuti AKM? Tentunya tidak. Perlu diketahui, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Selanjutnya, bagaimana merumuskan butir soal asesmen nasional? Kita lihat dulu bentuk soal asesmen nasional. Bentuk soalnya ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, soal menjodohkan, kemudian isian singkat, dan yang terakhir soal uraian. Kita perhatikan pada soal pilihan ganda. Pada soal pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Sedangkan pada soal pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Pada soal menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya, yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Pada soal isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Pada soal uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah,
Begitu bentuk soal asesmen nasional. Nah, bagaimana jumlah butir soalnya? Kita perhatikan jumlah butir soal kelas 5 untuk soal literasi sebanyak 30 butir soal numerasi sebanyak 30 butir soal juga. Untuk kelas 8 dan kelas 11 sama jumlah butir soal literasi sebanyak 36, kemudian numerasi juga sebanyak 36. Selanjutnya, bentuk soal AKM-nya, siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Menuju contoh soalnya. Contoh soal AKM ada pada laman Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud. Ini linknya. Kemudian di sini terdapat level pembelajaran untuk kelas 1 dan 2 masuk level 1 dan seterusnya sampai dengan kelas 11 dan 12 masuk level 6. Begitu. Nah, sampai di sini materi 1, 2, dan 3 sudah tuntas kita bahas. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.